Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Jafira dengan NIM 2305082105 dari program studi akuntansi. Saya akan menyampaikan video penjelasan mengenai just in time dalam mata kuliah akuntansi biaya. Baik, yang pertama kita akan melihat penjelasan pengertian just in time. Ini ada beberapa menurut para ahli. Salah satunya ada menurut Supriyono, sistem produksi just in time adalah sistem penjadwalan komponen atau produksi yang tepat waktu, mutu, dan jumlahnya sesuai dengan permintaan pelanggan. Dapat kita simpulkan bahwa dalam sistem ini, barang atau bahan hanya diproduksi atau dipesan saat dibutuhkan, tanpa menyimpan persediaan yang berlebihan. Selanjutnya, ada beberapa prinsip-prinsip dalam menerapkan just in time. Yang pertama ada agility, kekuatan dalam pembuatan produk. Yang kedua ada visibility, membuat agar kesalahan terlihat. Yang ketiga ada cycle time, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu produk. Kemudian ada simplification, salah satu tools JIT dalam penyederhanaan proses yang ada. Kemudian yang kelima ada variability reduction, kemampuan mengurangi hal-hal yang tidak diperlukan. Kemudian ada measurement, pengertian akan proses keseluruhan. Dan yang terakhir ada cleanliness and organization. Ini adalah aturan dalam organisasi dan perusahaan. Oke, selanjutnya peran akuntansi dalam JIT. Yang pertama, mengontrol biaya produksi dan memantau persediaan. Yang kedua, membuat anggaran dan perencanaan. Dan yang ketiga, membantu pengambilan keputusan manajer dan menilai efisiensi produksi. JIT juga memiliki dampak pada laporan keuangan. Yang pertama, pengaruh pada laporan laba rugi atau income statement. Jadi dampaknya itu pengurangan biaya persediaan, pengurangan biaya produksi, dan pengaruh pada biaya penjualan dan pendapatan. Kemudian pengaruh juga pada neraca, yaitu pengurangan persediaan, pengaruh pada kas dan piutang, dan peningkatan perputaran aset. Kemudian JIT juga berpengaruh pada peningkatan arus kas dari aktivitas operasi dan pengurangan pengeluaran modal. Dampak JIT juga ketergantungan pada pemasok dan variabilitas laba. Selanjutnya, ada hambatan-hambatan dalam menerapkan just in time. Yang pertama, permintaan konsumen yang tidak dapat diprediksi. Yang kedua, kekurangan bahan baku, kemudian fluktuasi biaya, dan yang terakhir, ketergantungan berlebihan pada otomatisasi. Oke, ini ada contoh soal dari PT Makmur, perusahaan yang bergerak dalam bidang perakitan suku cadang menggunakan dua sistem biaya yang berbeda, yaitu ada sistem biaya konvensional dan JIT. Sistem biaya konvensional membebankan BOP menggunakan pengarah biaya atau cost driver berbasis unit, sedangkan sistem JIT menggunakan pendekatan yang terfokus pada penelusuran biaya dan penentuan harga pokok berbasis aktivitas untuk biaya yang tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu sel pemanufakturan. Untuk mengetahui perbedaannya, ini adalah data biaya produksi untuk bulan Desember yang konvensional dan JIT. Kemudian yang diminta, ini kita lihat yang diminta, hitunglah jumlah maksimum dari masing-masing sistem biaya yang harus dibayar seandainya perusahaan memutuskan untuk membeli pada pemasok luar. Kemudian yang kedua ada, bila diketahui perusahaan berproduksi pada kapasitas 1.500 unit dengan harga jual 1.100, susunlah laporan laba rugi untuk periode yang bersangkutan. Nah, ya, untuk penyelesaiannya kita selesaikan dulu yang pertama. Untuk mencari jumlah maksimum yang harus dibayar, ini kita tambahkan aja biayanya. Jadi biaya ini
Jumlah maksimum yang harus dibayar pada pemasok luar biasa dianggap sebagai biaya terhindarkan yang harus diputuskan oleh perusahaan tersebut. Jadi biaya yang dapat dihindarkan itu ada biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP variabel berbasis unit, BOP variabel berbasis non-unit, dan BOP tetap langsung. Jadi kita tambahkan aja untuk kedua sistem, yang sistem biaya konvensional dan sistem biaya JIT. Yang konvensional ada 800 ditambah 70 ditambah 90 ditambah 30, itu dapat dari data produksi, data biaya produksi. Kemudian yang JIT juga seperti itu. Nah, jadi didapatkan untuk biaya konvensional itu 990, untuk biaya JIT 980. Nah, yang kedua kita buat laporan laba ruginya. Jika diketahui produksi tadi diketahui 1.500 unit, kemudian harga jualnya Rp1.100. Nah, jadi penjualannya itu yang untuk konvensional dan sistem JIT kita buat sama 1.500 unit dikali dengan Rp1.100. Jadi dapat 1.650. Kemudian kita kurangi sama biaya variabel. Nah, biaya variabel di sini berbeda yang sistem konvensional dan sistem JIT. Untuk yang konvensional, biaya variabelnya dikali dengan 960. Ini didapat dari 800 ditambah 70 ditambah 90. Bahan baku ditambah tenaga kerja langsung ditambah BOP variabel berbasis unit. Yang BOP tetap tidak dimasukkan karena di sini biaya variabel ya. Kemudian sistem JIT itu 820 dikali 1.500 unit 1.230. Kemudian kita hitung laba kontribusinya, penjualan dikurangin biaya variabel dapat laba kontribusi. Kemudian kita kurangin sama biaya tertelusur. Untuk biaya variabel berbasis non-unit yang sistem JIT 45.000, kemudian yang sistem konvensionalnya tidak ada, kemudian yang biaya tetap langsungnya yang sistem konvensional 150, sistem JIT 195. Nah, jumlah biaya tertelusurnya 150 untuk sistem konvensional, 240 untuk sistem JIT. Kemudian laba langsung produknya kita dapat dari laba kontribusi dikurangin biaya tertelusur 210 dikurangi 150 dapat 60.000. Kemudian 420.000 dikurangi 240.000 dapat 180.000.